Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aditya Rifki Ramadan, Quinesti Ramadhani, dan Marita Fauziah akan mempresentasikan mengenai Artificial Neural Network dengan topik klasifikasi kualitas dari wine. Nah, sebelum memasuki code yang akan digunakan di dalam tugas ini, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu Artificial Neural Network. Artificial Neural Network merupakan set algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia, di mana neuron saling terhubung dan bekerja untuk memproses informasi. Tujuan utama dari ANN ini adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving, dan dapat melakukan proses pembelajaran. Nah, pada tugas kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai beberapa algoritma yang biasanya dipakai di dalam ANN. Agar lebih mudah dipahami, kami akan menjelaskan langsung algoritma dan pengimplementasiannya. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil dataset dari Kaggle dengan topik wine quality. Langkah pertama, memasukkan kode pip install Kaggle untuk melakukan instalasi Kaggle sehingga nantinya dapat terintegrasi dengan Google Colab. Lalu, kode berikutnya digunakan untuk memasukkan file yang telah didapat di laptop ke dalam Google Colab. Lalu file yang dipilih ini adalah kaggle.json yang berfungsi untuk mengintegrasikan Google Colab dengan Kaggle. Ketika membutuhkan dataset Google Colab akan mendownload secara otomatis. Nah, pada code selanjutnya, dilakukan pembuatan direktori untuk menyimpan kaggle.json yang sudah diimport sebelumnya dan dilanjutkan mengubah akses file sehingga user dapat membaca dan menulis file. Lalu code selanjutnya menjelaskan pengimportan dataset yang digunakan dan telah didapat melalui website Kaggle yang berbentuk API. Nah, kode ini menggunakan dataset untuk kualitas dari wine. Setelah itu didapatkan file dataset dalam bentuk zip file, lalu dilakukan proses pengunzipan file tersebut dengan menggunakan code selanjutnya. Nah, lalu dimasukkan beberapa library Python seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan NumPy yang masing-masingnya digunakan untuk pengolahan data dan analisis data, visualisasi data, dan penghitungan saintifik. Selain itu, memasukkan beberapa kelas di dalam dari library sklearn.processing yang berfungsi sebagai pengubah string menjadi integer dan normalisasi data. Dilanjutkan dengan memasukkan satu kelas pada library sklearn.model_selection untuk membagi data test dan train. Dan dilanjutkan dengan memasukkan library class untuk memodelkan algoritma teknik ANN. Lalu dari library sklearn matrix dimasukkan beberapa kelas agar dapat melakukan proses kalkulasi. Dan terakhir dari library sklearn.neighbors yang digunakan untuk metode KNN. Selanjutnya, pada codingan di bawah ini dilakukan prosesan pengubahan dataset menjadi data frame yang kemudian dilakukan dengan menampilkan isi dari dataset tersebut. Untuk file API tersebut dalam bentuk CSV jadi akan diubah menjadi data frame. Dan untuk codingan anggur.head ini yaitu untuk memeriksa dan membaca apakah data tersebut sudah berubah jadi data frame atau belum. Selanjutnya, setelah melihat isi dataset, dilakukan proses identifikasi tipe data dari dataset tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan codingan di bawah ini. Pada anggur.info ini untuk menampilkan informasi apa saja yang terdapat pada setiap kolom yang didapat pada dataset. Selanjutnya, menampilkan secara visual isi dari dataset. Di bawah ini dilakukan plottingan sesuai dengan jumlah kolom pada dataset. Sumbu horizontal pada plot tersebut menginterpretasikan nilai setiap kolom, sedangkan sumbu vertikal berisikan jumlah data dengan nilai tersebut. Untuk codingan sns.set digunakan untuk sebagai interface, dan untuk codingan plt.show digunakan untuk menampilkan grafik tersebut. Selanjutnya, dapat dilihat pada dataset pada kolom quality memiliki skala dari 1 sampai 8, sehingga dilakukan proses klasifikasi kualitas dari wine tersebut. Untuk itu, dibutuhkan untuk penggantian kata quality menjadi kualitas. Dan untuk pengodean loopingnya dibutuhkan kodean for. Pada kali ini kami
mengidentifikasi bahwa dengan quality nilai 6,5 bahwa kualitas itu tidak bagus, dan untuk 6,5 bahwa kualitas itu bagus. Selanjutnya, penghapusan data quality dan diubah menjadi kualitas. Dan untuk menampilkan apakah data tersebut sudah terganti, dilakukan data.head. Selanjutnya, setelah proses pengklasifikasian dilakukan, dilanjutkan dengan memplotting kolom kualitas untuk melihat perbandingan jumlah when dengan kualitas yang bagus atau tidak bagus. Dapat dilihat bahwa kualitas yang tidak bagus lebih banyak daripada kualitas yang bagus. Dan untuk menampilkannya, butuhkan codingan data.valueCounts. Selanjutnya, kode di bawah ini menampilkan plot korelasi pada setiap kolom. Pada kolom ini, jika mendekati 1, maka korelasinya makin bagus, dan jika menjauhi dari 1, maka tidak jadi korelasi. Selanjutnya, untuk gambar selanjutnya, ini menampilkan setiap kolom yang pada dataset menampilkan bahwa kualitas tersebut tidak bagus, mulai dari quality fixed acidity, quality validated acidity, quality citric acid, quality residual sugar, quality chlorides, quality free sugar dioxide, quality total sulfur dioxide, quality density, quality pH, quality sulfate, dan quality alkohol. Selanjutnya, dari dataset didapat bahwa ada 2 kolom memiliki data string, yaitu type dan kualitas. Dengan tipe data tersebut tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan prosesan data untuk diganti dari string menjadi bentuk angka integer. Untuk pengubahannya terdapat pada codingan di bawah ini. Untuk codingan yang baris pertama digunakan untuk mengganti kata weight menjadi 1 dan ganti rate menjadi 0. Untuk baris kedua digunakan untuk menjadi kata bagus menjadi angka 1 dan mengganti tidak bagus menjadi angka 0. Untuk menampilkan dengan data.info. Dan untuk melihat apakah data tersebut sudah dirubah, maka kita hanya menginginkan data. Dan dapat dilihat bahwa kolom type dan kualitas sudah berubah angka menjadi 1 dan 0. Selanjutnya, diperlukan pengecekan data tersebut none atau 0. Code bawah ini berfungsi menampilkan none dan 0 dataset. Apabila hasil yang dikeluarkan true, dikatakan dataset tersebut data none. Selanjutnya, setelah ada none dan 0 itu true, maka ada proses penghapusannya. Kemudian untuk memastikan sudah dihapus, maka data tersebut dengan kode di bawah ini. Jika false, berarti data tersebut sudah dihapus. Untuk selanjutnya, codingan di bawah ini berfungsi untuk mengkodekan kategori data yang digunakan dari tahap indexation, pemilihan lokasi integer, posisi, atau dapat dikatakan memilih kolom independen sebagai catatan. Kemudian melakukan pengubahan kategorial data yang sudah dipilih sebelumnya ke dalam kemudian menjadi objek label encoder. Untuk baris pertama untuk pengindeksan, lalu baris kedua untuk pengindeksan Y-nya, lalu baris ketiga untuk label encoder itu digunakan untuk objek label encoder, lalu baris terakhir mengubah data menjadi data kardinal atau dinamakan untuk menjadi fit objek ini ke dalam kolom independen untuk mengembalikan array data. Selanjutnya, untuk mengubah selanjutnya masuk kepada tahap neural network, sebelum kita melakukan algoritma neural network, dataset yang sudah ada akan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu data trend dan data test. Di mana data trend itu adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk mengetahui performa dari algoritma yang sudah dilatih. Codingan yang pertama itu memberikan tahukan untuk mendeklar dari data trend dan data test. Pada codingan ini dapat dilihat bahwa ukuran dari data tesnya adalah 0,3 dan data trendnya adalah 0,7. Print extrend shape trend itu digunakan untuk mengetahui isi dari data trend dan data test. Kemudian setelah itu kita melakukan proses
Proses menormalisasi data tersebut menggunakan standar scalar, di mana pengubahan data atau pengubahan pengskalaan dari nilai variabel menjadi lebih kecil sehingga tidak dibutuhkan plot yang lebih besar, seperti mengubah dari 10, 20, 40 menjadi 0, 5, 1, 2, atau dan sebagainya. Bagian yang ini, SC standar scalar digunakan untuk menormalisasi data, terus yang dengan yang ini digunakan untuk menormalisasi nilai dari Xtrend, sedangkan yang ini untuk menormalisasi nilai dari Xtest. Pada skenario ini, kelompok kami melakukan 3 kali percobaan, di mana dengan mengubah nilai dari hidden layer dan juga jumlah dari neural network-nya pada setiap hidden layer. Jadi untuk skenario ini digunakan 1, 2, 3, 4, 5 hidden layer dengan tipe loss binary cross entropy, di mana binary cross entropy adalah suatu masalah pemodelan prediktif di mana contoh yang diberikan salah satu dari 2 label. Masalahnya tuh biasanya diprediksi dengan nilai 0 dan 1. Seperti dilihat sebelumnya bahwa diklasifikasikan bahwa nilai bagus itu bernilai 1 dan nilai tidak bagus itu bernilai 0. Kemudian dilakukan proses trainingan data dengan epoch berjumlah 50. Epoch sendiri adalah kondisi ketika seluruh dataset sudah melalui proses training pada neural network sampai dikembalikan ke awal untuk sekali putaran. Karena suatu epoch terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam komputer, maka dari itu kita perlu membaginya ke dalam satuan lebih kecil. Nah, setelah melakukan proses ini didapatkan hasil perhitungan untuk menghitung nilai akurasi. Dengan sintaks seperti ini didapatkan nilai akurasi 83% sampai 83,14% untuk akurasi dan presisinya 56,88%, di mana Y_pred_ANN sama dengan model predik Xtest itu tuh digunakan sebagai prediksi dari nilai Xtest. Kemudian untuk yang ini adalah menghitung akurasi dari proses sebelumnya. Dua ini untuk menampilkan nilai dari akurasi dan presisi. Kemudian melakukan plottingan model loss dan model akurasi, di mana dapat dilihat bahwa nilai data trend dan data test memiliki grafik yang tidak jauh berbeda untuk model loss, dan juga untuk model akurasi sedikit berbeda karena pada data test terjadi penurunan grafik, namun bentuk grafiknya tidak jauh berbeda. Terus sama seperti sebelumnya, hanya di sini menambahkan satu hidden layer dengan neural network sebanyak 10, sehingga didapatkan nilai akurasi senilai 82,36%. Dan dihasilkan data trend dan data test yang memiliki grafik yang cukup berbeda, di mana data trend itu tidak ada terjadi gelombang naik turun di sekitar sini, namun pada data testnya terjadi penaikan pada grafik di sini dan di sini. Kemudian untuk yang model akurasi juga bentuknya tidak jauh berbeda, namun tingkat tinggi akurasinya berbeda. Dapat dilihat untuk model yang terakhir memiliki sama seperti model 1, jumlah hidden layer maupun neural network di setiap hidden layer, namun tipe loss yang digunakan adalah MSE dan optimizer yang digunakan SGD, di mana MSE itu adalah model prediksi yang termasuk dalam kategori regresi. Dari proses tersebut didapatkan nilai akurasi senilai 83,34% dengan nilai presisi 54,49%. Dapat dilihat bahwa bentuk dari model loss-nya untuk data trend dan data test hampir sama. Dapat diketahui bahwa kita berhasil untuk mentraining data tersebut. Dan untuk akurasinya juga tidak jauh berbeda, di mana kita dapat lihat bahwa di sini ada terjadi irisan antara data akurasi dari data test dan akurasi dari data trend.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah hidden layer, neural network, serta metode loss dan metode optimizer itu berpengaruh terhadap hasil akurasi yang dihasilkan oleh neural network. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.